Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu dosen Putu Eka Dianita Marpilianti Dewi, SST AK MSI, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Nikada Sinarwati, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu dosen Sunita Depi, SE MSI AK, selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya I Putu Gede Pratama, NIM 1717051226. Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan presentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Laba Operasi pada usaha peternakan ayam petelur PT Putra Marto Nabadi di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan industri pertanian, khususnya peternakan di Indonesia, menjadi salah satu sektor yang tinggi peminat. Berdasarkan data pembangunan industri peternakan pada tahun 2017 tercatat bahwa terdapat lonjakan minat masyarakat mencapai 5,5% dari 2 tahun sebelumnya. Di Bali, sektor peternakan khususnya pada peternakan ayam petelur tampak memiliki pertumbuhan peminatan yang cukup tinggi, khususnya di Kabupaten Bangli yang memiliki potensi iklim yang baik dalam mengembangkan peternakan ayam petelur. PT Putra Marto Nabadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang peternakan khususnya ayam petelur yang ada di Desa Sukawana, Kintamani. Sebagai perusahaan perseorangan yang menghasilkan telur, optimalisasi produksi merupakan hal penting dalam meningkatkan laba perusahaan, sehingga diperlukan perhitungan secara jelas mengenai alokasi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan wawancara dengan owner dari PT Putra Marto Nabadi, terdapat beberapa komponen yang tidak dihitung dalam perhitungan harga pokok produksi. Salah satunya yakni perhitungan biaya gas dan air, sehingga hal ini akan berdampak terhadap laba operasi perusahaan. Peternakan ayam petelur nantinya diharapkan mempunyai laba atau keuntungan yang maksimal, sehingga dalam hal ini diperlukan perhitungan harga pokok produksi yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan. Keunikan atau keunggulan dalam penelitian ini, perhitungan harga pokok produksi dihitung secara menyeluruh baik dari produksi telur, kotoran ayam, dan penjualan ayam apkir. Dibandingkan dengan penelitian lain yang membahas banyak metode perhitungan akuntansi, dalam penelitian ini hanya menggunakan metode full costing, sehingga berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, diperlukan kajian mengenai harga pokok produksi dan laba operasi pada perusahaan peternakan ayam PT petelur di PT Putra Marto Nabadi. Selanjutnya, identifikasi masalah ada 2. Yang pertama, PT Putra Marto Nabadi dalam melakukan perhitungan biaya operasi hanya menghitung biaya-biaya real seperti biaya gaji, sedangkan unsur-unsur biaya yang belum dibebankan oleh perusahaan antara lain biaya listrik, biaya air, biaya gas atau kayu bakar selama ayam masa starter. Yang kedua, dalam perhitungan komponen biaya yang terdapat pada peternakan ayam petelur belum dijelaskan terkait dengan penjualan sampingan berupa penjualan ayam apkir dan penjualan kotoran ayam yang berpengaruh dalam meningkatkan laba operasi. Selanjutnya, pembatasan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, objek penelitian dilakukan pada PT Putra Marto Nabadi yang masih menggunakan metode tradisional. Yang kedua, metode yang digunakan dalam metode full costing. Metode-metode lain tidak diterapkan pada penelitian ini.
Yang ketiga, penelitian ini dibatasi pada variabel yang digunakan, yaitu harga pokok produksi, biaya operasi, dan laba operasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagaimana perhitungan harga pokok produksi yang seharusnya dilakukan perusahaan PT Putra Marta Nabadi agar sesuai dengan perhitungan harga pokok produksi menurut teori perhitungan harga pokok produksi. Yang kedua, bagaimana pengaruh perhitungan harga pokok produksi terhadap laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya, tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi yang seharusnya dilakukan perusahaan PT Putra Marta Nabadi agar sesuai dengan teori, khususnya pada metode full costing. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perhitungan harga pokok produksi terhadap laporan keuangan, laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca pada perusahaan PT Putra Marta Nabadi. Yang selanjutnya, manfaat teoritas. Ada dua. Yang pertama, manfaat teoritas. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menambah wawasan pengetahuan secara dapat dijadikan terkait perhitungan harga pokok produksi dan laba operasi pada usaha peternakan ayam petelur. Manfaat praktis ada 3 bagian. Yang pertama, bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, latar belakang masalah, dan memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahan. Yang kedua, bagi perusahaan. Penelitian ini sebagai referensi terkait analisis perhitungan harga pokok produksi dan laba operasi pada usaha peternakan ayam PT Putra Marta Nabadi. Yang ketiga, bagi fakultas dan universitas, diharapkan mampu menambah referensi ilmiah bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis atau sebagai bahan pembandingan untuk menyempurnakan masalah yang diteliti. Yang selanjutnya, landasan teori. Pengertian dan klasifikasi biaya. Biaya merupakan pengukur semua elemen laporan keuangan yang berbasis biaya historis. Biaya yang paling mudah dipahami adalah bahwa biaya merupakan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi ketika transaksi terjadi. Biaya diklasifikasikan menjadi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, pengertian dan penetapan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah total produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke dalam persediaan barang jadi selama sebulan periode. Metode yang digunakan dalam menggunakan harga pokok produksi diantaranya dengan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Selain itu juga dapat digunakan perhitungan harga pokok penuh atau full costing dan harga pokok variabel atau variable costing. Selanjutnya, metode penelitian. Ada 8 bagian dalam metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan rencana penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berbentuk angka. Yang kedua, penelitian ini diawali dengan pengumpulan informasi terkait dengan permasalahan yang sering terjadi, kemudian dimenetapkan rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini. Setelah itu akan muncul tujuan dari penetapan rumusan masalah. Yang ketiga, lokasi penelitian ini di perusahaan PT Putra Marta Nabadi yang terletak di Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Yang keempat, objek dalam penelitian ini adalah mengenai perhitungan harga pokok produksi dan laba operasi. Subjek dalam penelitian ini berupa benda, jasa, ataupun orang. Sehingga menjadi subjek dalam penelitian ini adalah owner PT Putra Marta Nabadi. Keenam, data yang digunakan berdasarkan sumber yakni berupa data primer dan data sekunder. Yang ketujuh,
data yang digunakan berdasarkan sifat, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Metode pengumpulan data yang menggunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Pengecekan keabsahan data dengan kepercayaan, keterahlian, ketergantungan, dan kepastian. Hasil penelitian. Hasil penelitian, penulis sajikan berupa tabel dan disertai dengan pembahasan sehingga secara lengkap dapat dilihat di skripsi pada bab 4 di halaman 41 sampai 89. Di sini saya akan menyampaikan poin penting dalam pembahasan, yaitu harga pokok produksi berdasarkan perhitungan perusahaan pada tahun 2020. Biaya bahan baku sebesar 8.903.286.495 rupiah. Biaya tenaga kerja sebesar 30.180.000 dan biaya overhead pabrik sebesar 84.514.250 rupiah. Maka harga pokok produksi telur sebesar 9.017.980.745 rupiah. Yang kedua, harga pokok produksi berdasarkan metode full costing. Yang pertama, biaya bahan sebesar 8.595.986.495 rupiah. Biaya tenaga kerja 30.180.000. Biaya overhead pabrik sebesar 476.509.366 rupiah. Maka total biaya produksi menggunakan metode full costing sebesar 9.102.675.861 rupiah. Perbandingan harga pokok produksi telur per butir yang sesungguhnya dengan yang seharusnya terjadi untuk masing-masing ukuran telur sehingga dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran telur kecil menggunakan perhitungan menurut perusahaan seharga 192,19 rupiah, sedangkan dengan metode full costing seharga 194 rupiah, maka selisih harga pokok produksinya sebesar 1,81 rupiah. Telur menengah, harga pokok produksi menurut perusahaan sebesar 205,43 rupiah, sedangkan menurut metode full costing seharga 207,40 rupiah. Selisih harga pokok produksi yaitu sebesar 1,97 rupiah. Harga produksi telur besar dengan perhitungan menurut perusahaan seharga 246,72 rupiah, sedangkan dengan menggunakan metode full costing seharga 249,4 rupiah. Maka selisih harga pokok produksi sebesar 2,32 rupiah. Selisih yang terjadi menunjukkan bahwa pembebanan biaya dalam perhitungan harga pokok produksi berdasarkan perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan harga pokok produksi dengan perhitungan metode full costing, sehingga akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh. Selisih laba operasi berdasarkan perusahaan dengan laba operasi berdasarkan metode full costing. Laba operasi berdasarkan perhitungan perusahaan sebesar 385.087.449 rupiah. Sedangkan laba operasi berdasarkan metode full costing sebesar 275.000.000
Rp832.382. Selisih dari laba operasi tersebut sebesar Rp9.255.067. Selanjutnya rangkuman penelitian. Harga pokok produksi merupakan kumpulan biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Perusahaan PT Putra Marathon Abadi belum menghitung semua biaya tidak langsung sehingga mengakibatkan harga pokok produksi menjadi lebih kecil. Penelitian ini menggunakan metode perhitungan harga pokok produksi dengan metode full costing. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa terdapat selisih antara perhitungan harga pokok produksi yang diperhitungkan perusahaan dibandingkan dengan menggunakan metode full costing, di mana hasil perhitungan harga pokok produksinya menjadi lebih besar dikarenakan metode full costing menghitung semua biaya tidak langsung berupa biaya overhead pabrik. Selanjutnya, simpulan penelitian. Ada 6 simpulan. Yang pertama, perusahaan peternakan ayam petelur PT Putra Marathon Abadi dalam perhitungan harga pokok produksi belum menghitung semua dari biaya-biaya yang harus dibebankan keseluruhan dalam menghitung harga pokok produksi. Yang kedua, harga pokok produksi yang diperhitungkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp9.180.745 atau harga pokok telur per butir seharga Rp644,40 dengan rincian ukuran kecil dengan harga Rp192,19 per butir, telur ukuran menengah dengan harga Rp205,48 per butir, telur ukuran besar dengan harga Rp246,72 per butir. Harga pokok produksi yang diperhitungkan dengan teori metode full costing adalah sebesar Rp9.675.891 atau dengan harga pokok telur per butir sebesar Rp650,46 dengan rincian telur ukuran kecil dengan harga Rp194 per butir, telur ukuran menengah dengan harga Rp207,40 per butir, telur ukuran besar dengan harga Rp249,4 per butir. Yang keempat, adanya selisih harga pokok produksi telur yang diperhitungkan oleh perusahaan dengan yang diperhitungkan dengan menggunakan metode full costing sebesar Rp84.695.146. Yang kelima, laba operasi yang dilakukan perhitungan oleh perusahaan adalah sebesar Rp385.747.449. Sedangkan laba operasi yang dilakukan dengan perhitungan metode full costing adalah sebesar Rp275.832.382. Yang keenam, selisih laba operasi antara laba operasi yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang dilakukan perhitungan dengan metode full costing adalah sebesar Rp109.255.067 yang diperoleh dengan mengurangi laba operasi yang didapat oleh perusahaan sebesar Rp385.847.449 dengan laba operasi yang dilakukan dengan perhitungan metode full costing sebesar Rp275.832.382. Saran penelitian. Yang pertama, dalam bidang pemasaran telur yang dilakukan oleh perusahaan belum memanfaatkan pemasaran secara online. Saran dari peneliti, sebaiknya perusahaan dalam melakukan pemasaran menggunakan media sosial karena pemasaran dengan media sosial akan lebih cepat disampaikan ke konsumen. Yang kedua, saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian
analisis harga pokok produksi dengan menggunakan metode-metode yang lain dengan berstandar akuntansi, agar dalam memperhitungkan harga pokok produksi menjadi lebih mendetail. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.